Glukagon mengubah kembali glikogen dan lemak menjadi gula darah, bisa dipakai lagi yang disimpan tadi. Nah, itulah karbohidrat. Yang berikutnya adalah lemak atau lipid. 1 disusun oleh unsur C, H, dan O sama dengan karbohidrat. 2 pelarut vitamin A, D, E, dan K. 3 pelindung organ dalam. Teman-teman, saya minta untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel saya lebih berkembang lagi dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. 4 menghangatkan dari suhu rendah. Banyak makan lemak sehingga orang yang hidup daerah rendah, suhunya rendah bisa hangat. Lindung organ dalam, yang melindungi organ-organ dalam, ginjal, hati, semuanya dilapisi dengan lemak. 5 sebagai cadangan makanan di bawah kulit. Nah, cadangan makanan ya. 1 gram 9,3 kilokalori. Berarti ini adalah sumber energi terbesar. Jadi lemak juga menghasilkan energi, bahkan terbesar lemak itu energinya. Tetapi dia bukan energi yang utama. Jadi disimpan saja dulu. Selama ada karbohidrat, berarti karbohidrat yang digunakan. Berikutnya terdiri dari lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati itu lemak tak jenuh, ya. Dan lemak hewani biasanya adalah lemak jenuh, mengandung kolesterol. Lemak jenuh itu kalau akan membeku pada suhu yang normal, suhu kamar ya. Ini jadi tidak bagus sebenarnya banyak mengandung kolesterol. Yang bagus adalah lemak tak jenuh. Lemak sederhana adalah asam lemak dan gliserol. Pada proses pencernaan lemak, maka lemak ini diproses sampai dengan yang menjadi yang sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, begini proses pencernaannya. Contoh keju. Keju dicerna, dihaluskan terus, makanan besar halus sampai bagian kecil molekul lemak, baru digunakan diuraikan menggunakan lipase, yaitu enzim untuk mencerna lemak. Hasilnya adalah asam lemak dan gliserol. Nih, jadi asam lemak dan gliserol adalah molekul sederhana yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, nanti ada penjelasannya lagi. Berikutnya adalah protein. Apa saja protein itu? 1 disusun atas unsur C, H, O, N, kadang-kadang S, kadang-kadang P. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Tidak ada N, tidak ada S, tidak ada P pada karbohidrat dan lemak. Pada protein ada N, ada S, ada P. N itu nitrogen, S sulfur, P-nya fosfat. Yang berikutnya pembangun sel dan memperbaiki sel yang rusak. Nah, protein itu membangun sel dan memperbaiki sel yang rusak. Yang ketiga, membuat enzim dan hormon, membentuk antibodi. Ini fungsi-fungsi daripada protein. 1 gram menghasilkan 4,1 kalori. Protein juga menghasilkan energi. Berarti ada 3 unsur yang menghasilkan energi. Ada 3 nutrisi. 1 karbohidrat, 2 lemak, 3 protein. Yang keempat, protein hewani. Terdiri dari daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati, kedelai, kacang hijau, kacang-kacangan. Nah, berikutnya adalah proses pencernaan protein. Contohnya ikan. Ikan dihancurkan terus dalam tubuh manusia, dalam mulut. Nah, kalau molekul protein berikutnya menggunakan enzim pepsin, ada enzim pepsin, enzim erepsin, ada enzim protease dan lain-lain, menghancurkan protein menjadi asam amino. Jadi asam amino adalah molekul yang sederhana dari protein yang bisa diserap oleh tubuh manusia. Saya ulangi, kalau karbohidrat molekul sederhananya adalah glukosa, baru bisa diserap. Kalau lemak, molekul sederhananya adalah asam lemak dan gliserol. Kalau protein, molekul sederhananya adalah asam amino, baru bisa diserap oleh tubuh manusia. Selanjutnya, untuk menguji suatu makanan mengandung amilum atau gula atau protein, digunakan serangkaian reagen. Uji cobanya yaitu menggunakan larutan, namanya larutan reagen ya. Amilum, larutan reagennya adalah lugol. Ditetesi lugol makanannya atau kalium iodida, iodium. Maka indikator positifnya adalah larutan akan berwarna biru tua.
di makanannya akan berubah menjadi, ini pernah kita coba kemarin pada proses fotosintesis ya, daun ditetesi lugol pada kemarin ya, proses fotosintesis pada daun. Jadi jadi akan menunjukkan ada amilum jika larutannya berubah menjadi warna biru tua atau hitam. Ya. Kemudian suatu bahan makanan mengandung gula, maka reagennya adalah Benedict atau filling A dan filling B. Jika diteteskan kepada bahan makanan tersebut, maka akan berubah warna menjadi biru kehijauan sampai dengan merah bata. Berarti itu indikator positif bahan makanan tadi mengandung gula. Yang ketiga, menguji adanya protein, yaitu menggunakan reagen Milon atau Biuret. Diteteskan pada bahan makanan yang akan diuji adakah proteinnya. Kalau berwarna merah muda sampai ungu, maka bahan makanan tersebut adalah positif mengandung protein. Nah, seperti itu harusnya ini terus dengan percobaan, tapi karena sekolah kita sedang tutup, maka dijelaskan saja. Selanjutnya adalah vitamin. Kalau kita lihat gambarnya, ini ada buah-buahan, ada nanas, jeruk, apel, ada sayur-sayuran. Nah, ini adalah bahan makanan yang mengandung vitamin. Vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja, tetapi sangat penting dan sangat diperlukan. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Fungsi dan jenis-jenis sumber vitamin. Vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin B untuk membantu menghasilkan sel darah merah, vitamin C membentuk kolagen, membantu kesehatan jaringan tubuh seperti gusi, otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Imunitas itu vitamin C. Vitamin D menguatkan tulang, vitamin E sebagai antioksidan, vitamin K membantu pembekuan darah dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Nah, ini adalah sumber-sumber bahan makanan yang mengandung vitamin tersebut. Berikutnya mineral. Mineral juga sama seperti vitamin, diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi sangat penting. Jika vitamin dan mineral kekurangan dalam tubuh manusia akan menimbulkan sakit, yaitu defisiensi, kekurangan unsur-unsur tertentu. Kalau vitamin, kekurangan vitamin ya namanya avitaminosis. Kalau mineral ya defisiensi mineral tertentu. Mineral apa saja yang dibutuhkan? Antara lain kalsium untuk tulang pertumbuhannya, fosfor membantu kontraksi relaksasi otot, potasium atau kalium mengatur keseimbangan air dalam sel, natrium menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan, besi bahan utama penyusun hemoglobin, iodium sebagai unsur sumber hormon tiroksin, seng menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, dan lain sebagainya. Nah, inilah mineral dan sumber-sumbernya bisa dibaca di situ, sangat penting walaupun sedikit diperlukannya. Yang terakhir adalah air. Air adalah bagian dari unsur yang diperlukan oleh manusia karena air adalah pembentuk tubuh manusia yang sangat dominan. Kita lihat gambarnya di sini, tubuh manusia itu 72% adalah air. Paru-paru 92%, darah 82% air, kulit 80% air, dan seterusnya. Jadi air ini sangat dominan dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, air setiap hari keluar. Air keluar dari tubuh itu melalui urin, melalui keringat, melalui feses, dan melalui pernapasan. Sehingga kita bisa kekurangan air jika tidak memasukkan air dalam tubuh. Kekurangan air dinamakan dengan dehidrasi. Supaya tidak dehidrasi, maka diperlukan 8 gelas sehari untuk konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi. Ini setara dengan kurang lebih 2 liter yang harus diminum untuk kesehatan tubuh. Apa saja fungsi air? 1. Membentuk sel dan cairan tubuh. 2. Mengatur suhu tubuh.
3. Melarutkan zat-zat gizi atau dalam reaksi kimia di dalam tubuh. 4. Membantu proses pencernaan makanan. 5. Sebagai pelunas, sebagai bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, itulah nutrisi yang ada dalam tubuh manusia yang harus dipenuhi. Lanjut, struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri menjadi 2. 1. Organ utama berupa saluran pencernaan. Yang kedua, organ aksesori adalah organ tambahan. Organ utama dan organ aksesori sistem pencernaan. Apa saja yang menjadi organ utama? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Nah, itu adalah organ utama berupa saluran pencernaan. Lalu yang sistem aksesorinya yang apa? Gigi ada dalam mulut, lidah, kelenjar saliva atau kelenjar air liur, hati, pankreas. Nah, itu yang berwarna kuning ini sebagai organ aksesori, gigi, lidah, hati, pankreas, dan kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini yang ada di samping di pipi dekat dengan telinga, kita namakan dengan kelenjar parotis, menghasilkan air ludah. Kemudian yang di bawah lidah adalah kelenjar sublingualis. Di dasar gigi namanya kelenjar submandibularis. Ada 3 kelenjar yang menghasilkan air liur, yaitu kelenjar parotis di pipi, kelenjar sublingualis di bawah lidah, dan di dasar gigi, di dasar rahang, yaitu kelenjar submandibularis. Sekarang kita ke mulut. Yang pertama, di bagian mulut kita bahas tentang gigi. Gigi itu ada gigi seri yang depan, gigi taring, dan gigi geraham. Ada berapa gigi serinya? 1, 2, 3, 4. Bagaimana rumusnya? Gigi seri 2, kemudian gigi taring 1, kemudian gigi geraham depan 2. 2, 1, 2. Geraham belakang, di belakang yang ini 3. 2, 1, 2, 3. Demikian pula ke samping yang kiri. 2 seri, 1 taring, 2 geraham depan, 3 geraham belakang. Yang atas juga sama seperti ini. Jadi rumusnya adalah 2, 1, 2, 3. Gigi orang dewasa. Yang ke sini 2, 1, 2, 3. Jadi kalau ditulis seperti ini. 2, 1, 2 ke kanan, 2, 1, 2 ke kiri. Nah, ini adalah demikian pula yang di atasnya 212 212. Ini adalah rumus untuk gigi susu atau giginya anak-anak, jumlahnya 20. 212 212 212 212. Jumlahnya 20 sampai dengan geraham depan. Ini yang 2. Ini juga yang 2 geraham depan. Yang di belakangnya baru tambah 3, yaitu geraham belakang. Nah, jadi 2, 1, 2, 3 belakangnya, ke samping kiri 2, 1, 2, 3. Demikian pula yang atas. Ini adalah rumus gigi dewasa, jumlahnya 32. Nah, bagian-bagian mulut, bibir, langit-langit atas, nula, lidah, gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Di mulut terjadi pencernaan 1 mekanik oleh gigi dan lidah, 2 pencernaan kimiawi oleh kelenjar air liur. Yang tadi tuh, kelenjar saliva. Coba sebutkan lagi, ada 3. Kelenjar parotis, 2 kelenjar sublingualis, 3 kelenjar submandibularis. Ya, ingat-ingat ya. Air liur mengandung antibakteri dan terdapat enzim amilase atau tialin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi kalau kita makan nasi, nasinya dikepal-kepal kemudian ditaruh di mulut,
tidak dikunyah, dibiarkan selama beberapa menit, maka kita akan merasakan manis. Jadi dalam amilum ada maltosa atau gula. Nah, berikutnya adalah bagian-bagian gigi. Nomor 1 adalah mahkota gigi. Berikutnya nomor 2 adalah leher gigi. Nomor 3 adalah akar gigi. Nomor 4 email. Nomor 5 dentin. Nomor 6 pulpa. Nomor 7 gusi. Nomor 8 syaraf gigi. Nomor 9 semen. Nomor 10 celah akar, dan nomor 11 adalah tulang gigi. Inilah bagian-bagian daripada gigi. Jenis gigi yang pertama ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong. Yang kedua ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek. Yang ketiga ada gigi geraham untuk mengunyah. Berikutnya lidah, peta rasa pada lidah. Pada lidah kita terdapat ujung-ujung rasa yang dapat merasakan berbagai macam rasa. Nomor 1 ada rasa pahit, letaknya di belakang. Nomor 2 rasa asin. Nomor 3 itu rasa asam, depan, samping, dan paling ujung adalah rasa manis. Nah, demikian saja untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah belajar, selalu semangat, dan tidak lupa menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.